Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman ya. Jadi ini sambil jalan-jalan nih di tepi pantai ya. Jadi kita ngomongin apa nih? Ngomongin tentang Persib lagi janganlah. Kemarin udah. Kita ngomongin tentang ini aja ya. Tentang sepak bola nasional secara umum ya. Ini tentang blueprint nih. Kemarin kan ingat ya. Jadi salah satu yang dibawa oleh Pak Erick Thohir ke mana? Ke FIFA ketika bertemu dengan FIFA kemarin yang kita itu akhirnya disanksi sangat ringan. Itu kan terkait blueprint ya. Nah, blueprint ini apa sih? Blueprint ini adalah tentang perencanaan strategis jangka panjang, teman-teman ya. Perencanaan strategis jangka panjang. Jadi kalau kita ngomongin perencanaan strategis jangka panjang, ini boleh kita lihat seperti Orde Baru tuh. Zaman Orde Baru dulu kan ada yang namanya pelita, repelita gitu ya. Jadi terukur apa-apa itu ada indikatornya ya. Jadi misalkan 3 tahun pertama kita mau ngapain. Nah, ketika 3 tahun pertama ini sudah menuai hasil, maka kita mau ngapain lagi gitu ya. Jadi sistematis ya, komprehensif, menyeluruh, lalu holistik, terpadu. Nah itu. Apakah susah? Ya susah gitu. Karena kan berkaitan dengan perencanaan, eksekusi ya, lalu SDM, sumber daya gitu. Jadi memang agak rumit ya. Nah, tapi tetap harus dibuat ya, tetap harus dibuat. Saya kasih contoh tentang cetak biru atau blueprint yang paling brilian. Itu ada di dalam konteks sepak bola ya. Itu ada di Jepang ya, teman-teman. Jadi Jepang itu menargetkan mereka juara dunia itu sekitar 100 tahun sejak dicanangkannya tekad itu gitu. Nggak kayak Indonesia ya, ujuk-ujuk pingin juara ini, tapi mereka nggak membenahi aspek-aspek atau sendi-sendi strategisnya. Kalau Jepang nggak, dulu tuh kan sepak bola mereka kan jauh, nggak kayak sekarang ya. Liganya aja masih berantakan. Nah, mereka punya blueprint untuk 100 tahun ke depan. Oke lah, misalkan jangan 100 tahun ke depan ya, tapi untuk 50 tahun ke depan mereka udah punya tuh. Dan sekarang ini mereka sudah mulai menuai hasilnya ya. Ada pembinaan, lalu juga ada kompetisi yang bagus, ada pembibitan, lalu sepak bola yang masif ya, sampai level universitas, level SMA, lalu juga infrastruktur ya, pembangunan lapangan di mana-mana, lalu juga hasil-hasil tryout nih, para pemain-pemain yang disekolahkan atau disimpan ya di beberapa negara sepak bola tuh, terutama Jerman ya, yang saya tahu Jerman, mungkin sekarang ada Spanyol, itu udah mulai menuai hasil. Nah, makanya saking gilanya tingkat atau kompetitif, betapa kompetitifnya tim nasional Jepang, bahkan Liga Jepang atau J-League saja yang memiliki reputasi baik itu masih dianggap bukan hal yang keren gitu loh kalau kita bicara tentang timnas Jepang ya. Jadi satu hal nih yang luar biasa ya. Jadi kalau misalkan Anda pingin masuk timnas Jepang, maka Anda jangan main di J-League katanya, tapi mainlah di Eropa, di liga-liga yang ternama gitu ya. Nah, itu dia tentang Jepang. Indonesia gimana? Ya Indonesia kita jangan seperti Jepang dulu lah. Kita ngomongin dulu ini mau apa nih? Mau ngomongin apanya nih? Aspek timnasnya saja ya. Timnas yang baik itu akan terbentuk dari dua hal, yaitu pembinaan yang bagus dan kompetisi yang baik. Nah, ini berarti kita main di segmen ini aja nih, tentang kompetisi yang baik sama pembinaan. Itu aja dulu ya. Lalu caranya gimana? Ya caranya pelatih ya diperbanyak, lisensi, lalu juga pembangunan infrastruktur, lapang-lapang bola yang berkualitas, bagus ya. Kompetisi masif di semua tingkat umur. Nah, itu hal seperti itulah ya. Jadi nanti yang namanya blueprint itu akan terlihat kalau misalkan kita ngomongin perusahaan, itu yang namanya BEP ya, break even point. Dan Pak Erick Thohir tahu banget tentang BEP ini. Mungkin akan menuai hasil itu sekitar ya berapa tahun ke depan lah, nggak langsung besok ya. Bisa jadi setelah kepengurusan Pak Erick Thohir baru muncul, baru menuai hasil, baru kelihatan gitu teman-teman. Oke ya, acara jalan-jalan sambil ngobrolin bola ya, masuk dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.